nih bukan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya mau lihat lambaian tangan yang luar biasa malam ini. Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat malam hari ini yang di area parkiran. Saya mau tahu dong lambaian tangannya. Bapak Ibu, saya mau mendengar suaranya. Shalom. Lebih tinggi lagi lambaian tangannya. Shalom. Yang ada di kubu kiri saya, shalom Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, luar biasa sekali. Benar-benar sungguh luar biasa sekali penyertaan Tuhan kepada kita semua malam hari ini. Malam yang luar biasa, malam yang begitu kita nanti-nantikan, malam yang sangat indah. Bahkan ketika hujan datang, hujan ini menjadi suatu penanda bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Mari Bapak Ibu pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan arti kelahiran Yesus Kristus. Dia yang datang ke dunia ini, Dia yang tidak berdosa, Dia yang suci, datang ke dunia untuk kita semua di tengah-tengah kegelapan kehidupan kita, di tengah kehampaan kita, di tengah ketidakpercayaan kita dan kehilangan kita akan pengharapan. Seorang bayi mungil bernama Yesus Kristus lahir di kandang domba. Bukan di suatu kota yang indah, yang megah, bukan di suatu kota yang penuh dengan hingar-bingar, sekalipun dia adalah raja, tetapi dia datang sebagai raja atas kehidupan kita.
di tengah kota yang mungil, di suatu malam yang begitu indah, di kota Bethlehem.
karunia yang tidak pernah berkesudahan membawa kita sampai di titik seperti ini. Titik yang tidak pernah kita bayangkan. Kita sadar bahwa sebagai manusia kita tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu, Dia mengaruniakan anaknya bukan hanya untuk sebuah kesenangan di dunia ini, bukan hanya seperti sambutan kita, seperti menyambut seorang bayi manusia yang seperti biasanya, tetapi Dia adalah bayi yang untuk lahirnya 30 tahun kehidupannya adalah untuk menyelamatkan kita, supaya kehidupan kita tidak sia-sia, supaya kita mengenal Tuhan, dan supaya kita mengenal siapa Allah. Matius 7 ayat 21 berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mari kita menyatukan hati, mari kita datang kepada Allah. Kita sampaikan bagaimana hati kita, ucapan syukur kita akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan yang sebenarnya bahwa kita juga mendambakan Yesus untuk datang kedua kali, untuk mempersekutukan kita kembali bersama dengan Allah. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita tunduk sejenak dan kita satukan hati kita. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sentuh hati kami Tuhan, jamah hati kami masing-masing di tempat ini. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu malam ini. Kami datang di dalam perayaan Natal pada malam hari ini bukanlah suatu hal kebetulan untuk kami datang di gereja GKJW Kepanjen. Tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap hati kami, setiap jiwa yang datang ke tempat ini, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan hati kami. Untuk kami Tuhan mencari sumber kehidupan kami. Untuk kami yang haus akan-Mu boleh mendapatkan kelegaan, boleh mendapatkan jawaban atas apa yang harus kami cari dan harus kami dapatkan. Jikalau saat ini kami merasa kami masih bingung, kami masih tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk kehidupan kami Tuhan, pada malam Natal yang indah ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bahwa kami mau menyambut seorang Raja yang akan senantiasa memimpin kehidupan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah, kemana kami harus berjalan. Engkau adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami datang dengan sia-sia Tuhan. Biarkanlah kami boleh
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bila kami boleh memperoleh curahan kasih-Mu, bila kami boleh Engkau pulihkan dan Engkau jamah setiap kami di tempat ini. Dan biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya pribadi yang mengasihi hati kami. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan marilah kita menyambut Yesus, yaitu Natal yang sesungguhnya, untuk datang di hati kita. Amin.
semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan yang satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, menyembah Tuhan yang satu-satunya yang paling mulia, paling suci, dan paling kudus. Satu-satunya Tuhan yang ada di tempat yang maha suci. Lord
tercinta, Bu Siska. Luar biasa sekali malam ini, Bu. Ya, betul Mbak Dika. Ternyata hujan sama sekali tidak menghalangi Roh Kudus untuk bekerja. Amin. Manusia boleh berencana, Betul. tapi Tuhan tetap yang menentukan segalanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk memulai nama Tuhan. Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu rentang waktu yang panjang. Kita berharap, kita berdoa dengan keseluruhan hati bahwa saat acara ini terlaksana, jemaat boleh merasakan sukacita, itu yang pertama. Merasakan kenyamanan. Dan terlebih lagi kita juga berdoa untuk cuaca agar tidak hujan. Tetapi kembali kita diingatkan akan firman Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Apabila kita saat ini berkesempatan hadir di malam hari ini di gereja kita tercinta, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kepanjen, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih bersukacita lagi. Kita akan lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan. Gereja Kristen Jawi Wetan itu adalah bahasa Jawa. Gereja Kristen di Jawa Timur. Tidak afdol kalau kita tidak menyanyi lagu Jawa. Setuju Bapak Ibu? Lebih keras lagi, saya tidak mendengar dari sini. Setuju. Kita akan menyanyi bahasa Jawa. Tapi saya juga tahu di sini ada warga jemaat GKJW Kepanjen, itu tidak hanya orang Jawa. Ada berbagai macam suku di Indonesia yang ada di tempat ini, bergereja di tempat ini, dan tumbuh bersama-sama membangun iman kepercayaan kepada Yesus. Ada Batak, boleh berdiri. Yang dari suku Batak boleh berdiri. Suku Batak, Horas, 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 Horas. Wah, ternyata ada. Silahkan duduk kembali. Dari suku Jawa pasti banyak, makanya saya tidak memanggil. Tetapi pada malam hari ini saya juga tahu ada dari suku dari Ambon, dari Papua, itu juga ada bergereja di tempat kita. Dari NTT, Flores dan lain sebagainya, semua ada di gereja kita. Semuanya bersatu hati untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bahasa Jawa bukan halangan untuk kita tidak memuji Tuhan. Tapi saat kita menyuarakan satu nama yang akan kita sebut bersama, yaitu Yesus, itu Tuhan yang sama yang akan kita puji dan kita sembah. Kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian dari kidung kita, Sumangga Sowan Gusti. Bapak Ibu, untuk saat ini saya tidak mau minta Bapak Ibu untuk berdiri, tapi saya meminta Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Kerso nggih? Nah, ini Pak Junta bahasa Jawa kerso, kerso nggih, mangertos nggih? Kerso, baiklah. Sumangga Sowan Gusti. Kita akan nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan dipandu oleh singer di belakang kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama suarakan lebih keras lagi. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang bersama-sama boleh angkat tangan tinggi-tinggi, boleh bersama
Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi, yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dalam perayaan Natal. Kami Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Kepanjen, Jemaat Kepanjen. Dan kepada yang terhormat Bapak Komandan Kodim 0818 beserta dengan jajarannya, dan dari kepolisian, dari Satpol PP bersama dengan staf, kami mengucapkan selamat datang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak bersama pada malam hari ini untuk berkenan bersukacita bersama dengan kami. Dan pada malam hari yang berbahagia ini, kami warga Jemaat GKJW Kepanjen sangat bersukacita menyambut kehadiran bapak-bapak sekalian. Dengan penuh hormat, dengan penuh rasa syukur, mohon maaf, kami lanjutkan untuk kami izin tadi jeda dengan mendengarkan suara azan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi beserta dengan jajarannya. Pada malam hari ini, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, kepada Kepala DPRD Kabupaten Malang, dan malam hari yang berbahagia ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Malang untuk berkenan memberikan kata sambutan dengan didampingi oleh Forkopimda. Kepada Bapak Haji Muhammad Sanusi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam malam yang berbahagia ini. Saya Bupati Malang, Pak Kapolres, Pak Garbati, Pak DPRD, Pak Dandim, Pak Kajari hadir di silaturahmi di Gereja Jawi Wetan Kepanjen guna ikut bersama-sama merayakan hari Natal dan memastikan Natal di Kabupaten Malang dalam keadaan damai dan aman. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Malang beserta seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang merayakan hari Natal mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Semoga kedamaian dan kesejahteraan, kebahagiaan untuk masyarakat Kabupaten Malang dapat terwujud dengan kebersamaan, kerukunan antar beragama. Indonesia merupakan salah satu contoh polaritas kebersamaan antar umat agama yang perlu dicontoh di dunia. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, kita barusan mendengarkan adzan yang ternyata antara gereja dan masjid di Kepanjen ini bersandingan dan semuanya berdiri megah dan saling menghormati. Saya baca di running tag Metro TV bahwa besok di halaman Masjid Istiqlal itu digunakan untuk tempat parkir yang merayakan Natal di Jakarta. Ini tentunya kita berbahagia, kedamaian, kebersamaan itu indah untuk kita nikmati bersama. Ketika kita melihat berita di TV di jalur Gaza Palestina
malam Natal begini masih perang. Dan alhamdulillah untuk Indonesia mudah-mudahan terus damai, sejahtera, NKRI harga mati. Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan, keberagaman, dan kebersamaan Indonesia dalam kerukunan beragama ini tercermin di semua kegiatan dan semua keberadaan antar tempat-tempat ibadah. Bahkan hari ini di Kabupaten Malang mulai berkembang desa moderasi, yaitu di Taman Kucaran, di mana tempat-tempat ibadah itu satu kampung berjejer dan umatnya selalu damai. Dan di Kabupaten Malang saya ambil kebijakan mulai tahun ini ada sekolah moderasi di SDN 4 Kepanjen untuk pilot proyek yang masing-masing pemeluk agama mempelajari kitab sucinya masing-masing dalam satu sekolahan yang tentunya dibedakan antar pemeluknya. Jadi yang Islam ya baca kitab sucinya Islam Al-Quran, yang Kristen baca kitab yang Kristen, yang Buddha juga Buddha, yang Konghucu juga mengikuti ajaran agamanya masing-masing, yang Buddha juga itu dipisahkan dan didatangkan guru dari masing-masing. Dan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Himnas di pusat. Ini tentunya saya berharap di Kabupaten Malang sudah tidak ada lagi pengkotak-kotaan antar umat beragama, tapi persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Terima kasih, dan sekali lagi bagi masyarakat yang merayakan Natal, mengucapkan selamat Hari Natal 2024. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya Pak Kapolres dan Pak Dandim untuk menyampaikan. Aduh, Pak Bupati tadi formal sekali sambutannya. Kami dari boyband K-pop, iya kan? Ganteng-ganteng semua kan? Kayak Pak Bupati. K-pop, Kepanjen Pop, bukan Korea Pop. Saya bersama keluarga besar Polres Malang mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kepada Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari Jamaat Gereja Kristen Jawi Wetan Kepanjen. Ada satu pesan saya, kita semua ini sama ketika di jalan raya, tidak pandang pangkat, tidak pandang jabatan, tidak pandang status, tidak pandang kedudukan. Ketika kita berada di jalan raya, status kita sama, pengguna jalan. Tanggung jawabnya satu, menjaga keselamatan sesama pengguna jalan. Tujuannya pun satu, sama-sama ingin selamat sampai di tujuan. Itu saja pesan saya, mengingat kondisi saat ini akhir tahun, cuaca berubah-ubah, kondisi di jalan raya makin padat. Kami mohon saudara-saudara kami, terutama yang merayakan dan beribadat Natal, agar bisa lebih hati-hati, agar bisa merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan dan kembali pulang ke rumah dengan selamat.
Yang terakhir sebagai penutup, jauhi judi, perbanyak semangat saling peduli. Jauhi narkoba, mari kita tertib di jalan raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sedikit bercerita sedikit, Pak Bupati. Saya Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang. Saya beragama Muslim. Jadi saya sedikit bicara pengalaman, Bu. Jadi ada hal yang sangat berkesan menurut saya. Jadi waktu saya di Jakarta dulu, saya punya teman itu Bante. Jadi agamanya Buddha. Dia punya biara. Waktu saya main ke sana ke biara, karena biara itu di bawah Walubi. Jadi di dalam biara itu waktu itu pas sholat duhur, pas azan duhur, kemudian saya tanya Bante iseng-iseng, Bante di sini ada musola nggak? Oh ada Pak Yuda, ada musolanya. Nah ternyata di dalam vihara itu ada musola kecil, di mana di dalam vihara itu, di dalam musola itu yang saya rasakan waktu saya sholat di vihara itu karpetnya itu bagus, kemudian AC-nya dingin, ruangannya bersih, nyaman sekali. Jadi sehingga waktu saya melaksanakan kegiatan sholat di dalam vihara itu, saya merasa nyaman, saya merasa damai, saya merasa aman waktu di situ. Dalam hati saya berpikir bahwa kalau di dalam wihara ini, saya ini minoritas, tapi keluar dari wihara, saya mayoritas. Nah, di dalam wihara saat saya merasa minoritas dan saya merasa aman, saya merasa nyaman, saya merasa damai, saya pikir Indonesia harus seperti ini. Indonesia harus nyaman untuk semua, baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Jadi istilahnya untuk masalah keberagaman, bineka dan sebagainya harusnya sudah selesai di Indonesia ini. Bahkan dulu founding father kita, pendiri-pendiri bangsa kita, kenapa kok sila pertama tidak berdasarkan ajaran Islam, padahal mayoritas di Indonesia Islam, tapi diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah semangat besar kebinekaan dari para pendahulu kita, agar Indonesia lebih nyaman untuk semua. Nah, saya selaku Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang, Batu beserta jajaran izin mengucapkan selamat Natal 2024 kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang merayakan, khususnya jemaah Gereja Jawi Wetan Kepanjen. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga semakin bahagia, berkah, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Supriyadi selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Natal untuk saudara-saudara kami. Semoga senantiasa kedamaian berada di sekitar kita. Ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tetap jaga kerukunan, jaga toleransi, dan jangan mudah terprovokasi. Karena saya sampaikan ini karena akhir-akhir ini banyak permasalahan dari perbuatan, bukan perbuatan, dari hanya iseng menjadi permasalahan hukum. Jadi intinya kepada saudara-saudara kami agar bijak menggunakan media sosial. Karena sudah banyak permasalahan-permasalahan ditangani Pak Kapolres juga dan terakhir di pengadilan yang awalnya hanya iseng-iseng tetapi bisa berimbas ke masalah lain, ke masalah hukum, dan bisa masalah perselisihan. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara kami, semoga kerukunan, keharmonisan tetap terjaga. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Izinkan saya Darmati Esos, Ketua DPRD Kabupaten Malang. Pertama, atas nama
seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang, saya menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2024 bagi umat Kristiani, khususnya bagi jemaat Gereja Jawi Wetan Kepanjen ini. Sekaligus juga selamat merayakan Tahun Baru 2025. Perlu saya sampaikan bahwa kami di DPRD Kabupaten Malang tentunya akan selalu bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang telah memilih kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang untuk melaksanakan 3 fungsi yang kami punya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Dan kami selalu terbuka kepada seluruh masyarakat, termasuk seluruh golongan agama yang ada di Kabupaten Malang, untuk selalu bersama-sama dengan kami di DPRD Kabupaten Malang, baik terkait dengan program-program pembangunan maupun terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, agar nanti di Kabupaten Malang seluruh masyarakat, semua pemeluk agama selalu berjalan dengan kondusif, aman, tidak ada gesekan yang lainnya. Dan kami dari DPRD Kabupaten Malang, saya sampaikan, terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Bahkan gedung DPRD, ruang paripurna selalu terbuka dan dipakai untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Akan saya sampaikan, kalau ada yang mau pinjam untuk hajatan pun, selama itu dibutuhkan dan tidak digunakan oleh DPRD, maka saya sebagai Ketua DPRD mempersilahkan digunakan gedung DPRD untuk kegiatan kemasyarakatan. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah ini, dan saya berharap seluruh masyarakat Kristiani dapat melaksanakan perayaan Natal ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin sebentar untuk berkenan berfoto bersama. Ya, baik. Saya juga mengundang perwakilan dari Majelis Jemaat GKJW Kepanjen, selaku Ketua Panitia Natal juga. Silakan berkenan untuk naik ke atas panggung. Kita bersama-sama akan mengambil foto bersama dengan Bapak Bupati bersama dengan jajaran. Mohon izin Bapak, kami menghitung 1, 2, 3.